Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nita Susniatin. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang fungsi inverse dan komposisi. Jadi sekarang kita lanjutkan, ini adalah part 2-nya fungsi inverse. Fungsi inverse itu yang seperti apa? Nah, suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota dari A dengan tepat satu anggota B. Seperti yang kemarin, saya juga akan menggarisbawahi biar ingat ya. Jadi ada kata setiap, kemudian ada kata tepat satu. Jadi setiap anggota A memiliki pasangan tepat satu dengan anggota B. Di sini ya, bisa dilihat dari diagramnya ini. Pengertian fungsi inverse. Suatu fungsi memetakan A terhadap B akan mempunyai fungsi inverse, F inverse memetakan B terhadap A. Jika fungsi F merupakan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Kemarin kita sudah membahas fungsi bijektif ini pada video part 1. Kalau lupa berarti bisa dicek lagi ya videonya. Kemudian dengan kata lain fungsi inverse itu R itu rank atau hasil fungsi memetakan rank fungsi terhadap DF atau domain fungsi, jadi daerah awalnya. Jika fungsi inverse adalah fungsi inverse dari F, maka untuk setiap X anggota domain fungsi dan setiap Y anggota rank fungsi sedemikian sehingga berlaku Y sama dengan Fx, X anggota F inverse Y. Bisa dipahami ya. Untuk contohnya kita lihat. Nah, ini untuk pengertiannya menentukan rumus fungsi inverse. Nah, perhatikan diagram panah pada fungsi F memetakan R terhadap R dan F inverse R terhadap R. Coba kita lihat di sini. Nah, ini diagramnya. Jadi kita lihat F inverse Y sama dengan X. Kemudian ini ada panah F inverse ya. Ini jadinya adalah Fx sama dengan Y. Kemudian kalau dipanah juga ke kiri bisa kita lihat. Jadi ini nanti bisa lebih jelasnya ada di contoh. Nilai fungsi F dinyatakan dengan Fx sama dengan Y. Dan nilai fungsi inverse-nya dinyatakan dengan F inverse Y sama dengan X. Jadi bisa dilihat kalau fungsi seperti biasanya kan kita kenalnya Fx. Tapi kalau yang inverse berarti ada ini ya. Ada pangkat negatif 1 ini bacanya adalah F inverse. Contoh soal. Fungsi F memetakan R terhadap R dinyatakan dengan Fx sama dengan 3x plus 5. Tentukan rumus fungsi inverse-nya. Nah, ini misalkan Fx sama dengan Y, maka Fx-nya tadi apa? Ini kan 3x plus 5, makanya di sini 3x plus 5 sama dengan Y. Kok bisa seperti itu? Karena kita misalkan Fx sama dengan Y. Coba perhatikan, 3x plus 5 sama dengan Y, berarti kita yang ruas kiri bagaimana caranya biar tinggal Y saja, tinggal X saja, maaf ya. Jadi tinggal X saja. Sehingga angka 5 di sini saya pindah ke ruas kanan. Awalnya kan positif. Kemudian pindah ke ruas kanan jadi negatif. Saya beri tanda perubahannya biar bisa diingat. Nah, pindah ruas ya kan. Karena awalnya di kiri jadi di kanan. Nah, pindah ruas. Kemudian setelah itu kan tinggal 3x sama dengan Y min 5. Gimana caranya? X ini tinggal X saja. Berarti 3-nya saya pindah ke ruas kanan. Karena ini bentuknya perkalian, berarti pindah ruas jadi pembagian seperti ini. Awalnya ini adalah saya tulis di sini sama dengan ini kan berarti Y, sebentar ya, Y min 5 Oke, di sini Y min 5 itu adalah per
3, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini lebih paham ya. Y-5/3. Y-5/3. Kemudian dikurung jadinya menjadi sepertiga Y-5. Jadi diperoleh F inversi sama dengan sepertiga Y-5. Karena tadi kan kita sudah memisalkan ya, sehingga F inverse X-nya ya tinggal Y-nya, ini kan Y. X karena diminta adalah F inverse X, makanya menjadi sepertiga X-5. Ya berarti sudah selesai ini. Maka diperoleh persamaan fungsi inversnya adalah F inverse X sama dengan sepertiga X-5. Oke, kita lanjutkan. Sekarang untuk fungsi komposisi. Nah, ini kelanjutannya untuk fungsi komposisi. Jadi ada komposisi dua fungsi. Maksudnya apa? Jadi nanti kita ini adalah ada dua fungsi. Fungsi misalnya ini adalah fungsi F dan fungsi G. Merupakan fungsi komposisi F bundaran G. Jika memenuhi rank G, irisan domain F tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian domain G ke himpunan bagian rank F yang dinyatakan dengan aturan Hx sama dengan F bundaran Gx sama dengan F Gx. Nah ini ada yang mengatakan F bundaran G, ada yang bilangnya F dot G, jadi itu menyesuaikan saja. Bunita di sini bilangnya F bundaran G ya. Dengan domain D, F bundaran G sama dengan X anggota DG, Gx anggota DF. Contoh, nah diketahui Fx sama dengan 5x-6 dan Gx sama dengan x plus 3. Tentukan F bundaran G dan G bundaran F. Kita lihat, F bundaran Gx sama dengan F Gx. Nah, Gx-nya apa? Gx-nya adalah x plus 3. Jadi kita tulis F x plus 3. Nah, Fx-nya ini fungsinya apa? Fx sama dengan 5x min 6. Sehingga x-nya ini kita ganti dengan x plus 3. Jadi 5. Awalnya ini kan berarti awalnya adalah ini saya tulis ini adalah 5, ya kan? Kemudian ini adalah x soal ya ini ya. X min 6. Nah, ini adalah 5x min 6. Sehingga x-nya kita ganti dengan x plus 3. Sehingga diperoleh 5 kali. Yes, Bunita beri tanda. 5 kali x adalah 5x. Kemudian 5 kali 3 itu berapa? 15 ya. 15, saya tulis 15. Nah, 15. Kemudian dikurangi 6. 15 dikurangi 6 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 9. Jadi diperoleh 5x plus 9. Mudah ya? Nah, sekarang G bundaran F. Kalau dirasa sulit, di skip dulu, coba di otak-atik dulu atau dikerjakan dulu, nanti bisa dilanjut lagi. Sekarang G bundaran F. G bundaran Fx sama dengan Gfx. Lah, Fx-nya apa? Fx-nya adalah 5x min 6. Kita tulis G 5x min 6. Kemudian kita lihat, oh, Gx-nya adalah x plus 3. Berarti ini adalah x awal, ya kan? Karena kan tadi rumusnya adalah x plus 3. X-nya ini kita ganti dengan 5x min 6. Ini adalah x plus 3. Jadi diperoleh 5x min 6 plus 3 lah. Min 6 plus 3 itu berapa? Min 6 tambah 3. Nah, ini. Min 6 tambah 3 ini harusnya adalah negatif 3 ya. Nah, ini harusnya negatif 3. Jadi jawabannya adalah 5x min 3. Walaupun ini Bunita ambilnya dari PPT, suatu dari penerbit atau pembahasan dari suatu buku, tetapi memang tidak luput dari mungkin kurang teliti atau kesalahan. Jadi memang
memang harap maklum saja seperti itu. Makanya gunanya kita untuk berdiskusi, gunanya Bunita menerangkan itu membetulkan yang belum sesuai. Jika dirasa jawaban atau penjelasan saya ada yang belum pas, kalian bisa memberitahu di kolom komentar. Gitu nggih. Jadi kita belajar bersama. Semoga video ini bermanfaat. Di next slide ada latihan soal bisa dikerjakan untuk menambah pemahaman kalian. Latihan soal. Ada 4 latihan soal. Di sini ini menentukan fungsi menentukan inverse-nya ada 2 soal. Kemudian soal ketiga dan keempat adalah diminta menentukan F bundaran Gx-nya dan G bundaran Fx-nya. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu di part ketiga. Terima kasih.